Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Saputra dan 22089332. Untuk kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya yang bermata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Yang soal pertama yaitu apa yang dimaksud dengan perspektif perkembangan. Pada perspektif perkembangan ini dipandang tentang perkembangan motorik yang menekankan pada perspektif perilaku motorik yang berkaitan dengan proses dan mendasari perubahan sepanjang rentang kehidupan. Perspektif perkembangan dikaji dari sudut pandang pengamatan biologis dan psikologis. Dari pengamatan biologis dikaji keterbentukan dan perkembangan bagian-bagian dari sistem tubuh. Sedangkan dari pengamatan psikologis, manusia dikaji dari segi berpikir, emosional, dan perasaannya yang dapat diamati dalam perilaku individu yang merupakan pengetahuan proses perkembangan individu. Baik, pada berikutnya soal nomor 2 yaitu pertumbuhan perkembangan belajar gerak pada masa anak-anak. Pertumbuhan dan perkembangan ini mengikuti pola-pola tertentu. Pola-pola ini mulai dengan pertumbuhan yang sangat cepat pesat dari lahir hingga usia 2 tahun, kemudian diikuti dengan periode yang konsisten, perubahan stabil sampai 8 atau 9 tahun. Beberapa waktu setelah anak memasuki suatu periode pertumbuhan yang sangat cepat, kadang-kadang ditunjukkan seperti sebuah lonjakan pertumbuhan pada masa remaja. Kecepatan pertumbuhan datang rata-rata pada usia 12 tahun untuk wanita dan 14 tahun untuk pria. Perkembangan umum pada anak-anak mengikuti pertumbuhan relatif stabil, anggota tubuh tumbuh dengan cepat dan seimbang, perubahan pada masa remaja antara pria dan wanita, dan lonjakan lemak dan rasa ingin tahu. Untuk soal nomor 3 yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu setelah lahir sampai remaja. Pada faktor-faktor ini terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini atau heredity atau bawaan. Manusia lahir dengan membawa sifat-sifat dari kedua orang tuanya yang sering disebut dengan sifat bawaan. Sifat-sifat bawaan ini menentukan perkembangan maksimal yang mungkin dapat dicapai oleh individu setelah mencapai kawasan kedewasaan, misalnya sifat keterampilan fisik kedua orang tuanya. Berikutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini yaitu tentang faktor lingkungan, mempengaruhi dari gizi, suku bangsa, kegiatan fisik, pengaruh sistem hormon, penyakit, iklim, kondisi sosial, ekonomi, kondisi psikososial, perubahan dunia, dan globalisasi. Ya, untuk nomor 4 yaitu tentang menjelaskan tahap perkembangan keterampilan, perbaikan sampai ke penampilan. Ini adalah katanya dalam masa kanak-kanak hanya membahas pada tahap pola gerak dasar pada awal anak-anak usia 2 sampai 8 tahun. Dikarakteristikan dengan kecakapan yang cepat dan pengembangan secara meningkat, kemampuan motorik yang kompleks, gerakan-gerakan yang terisolasi diamati setiap tahap integrasi secara perlahan disinkronisasikan dengan cara-cara gerak dengan masyarakat dengan maksud tertentu. Pada nomor 5 yaitu atau yang terakhir alat ukur aktivitas bermain pada anak-anak. Untuk mengukur aktivitas bermain siswa digunakan instrumen dengan menggunakan alat Likert. Instrumen pengukuran ini disusun berdasarkan indikator aktivitas bermain, terdiri dari tipe bermain, aktif atau pasif, cara melakukan permainan terdiri dari perorangan atau kelompok, alat permainan terdiri dari pemakaian alat dan permainan tanpa alat. Yang keempat, manfaat terdiri dari menyenangkan atau kesenangan fisik. Yang terakhir, tempat bermain terdiri dari dalam ruangan, luar ruangan, jumlah permainan, dan waktu bermain. Baik, itulah presentasi dari ujian tengah semester saya yang bermata kuliah perkembangan dan belajar gerak. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.